Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini kita jumpa lagi, kita ketemu lagi. Ya, mohon maaf ya sebelumnya kalau kita memang belum sempat untuk buat tutorial lagi. Ya, memang dikarenakan kita belum ada waktu ya. Jadi kali ini kita akan coba itu ya. Sorry, bukan coba. Kalau coba tadi udah tak coba berkali-kali, nggak tembus-tembus. Sekarang sudah dapat solusi, akhirnya handphone sudah bisa digunakan. Jadi gini, untuk seri handphone ini Xiaomi Redmi 9C ya, dengan keluhan handphone ini udah pernah di format sama yang punya, itu dia terkunci akun. Jadi tugas kita itu sebetulnya bypass akun supaya handphone ini bisa digunakan seperti awal kalinya. Jadi di sini kita hanya berbagi tutorial ya, karena tadi kita coba buat videonya ndak jadi terus. Nah, kebetulan kita menggunakan flash tool manual ya. Jadi kita tanpa box flasher. Kebetulan dia berhasil. Ya, awalnya sekali sih susah, kita mau praktekin juga kesusahan. Terus kita coba lagi, andelalah bisa. Jadi gini, kita langsung aja ke pokoknya ya. Untuk bypass akun, untuk Xiaomi Redmi 9C ya, dengan keluhan terkunci akunnya, itu kita bisa menggunakan ini ya, bahan-bahannya.
Kita tekan, kita jalankan, terus kita beranjak ke unitnya. Ini dengan posisi handphone ini masih nyala ya, dengan posisi handphone masih nyala, dia masih tertanam gambar logo kuncinya. Supaya terjadi koneksi antara handphone dengan PC, itu kita menggunakan tombol kombinasi, yaitu volume up, down, sama power. Kita tekan secara bersamaan dengan posisi handphone tertancap dengan USB. Jadi kita tancapkan terlebih dahulu, kita baru menggunakan tombol kombinasi, menggunakan tombol volume up, down, sama power. Kita tekan secara bersamaan hingga handphone ini mati. Jadi nanti seketika di sini di toolnya nanti akan terdeteksi dengan tulisan seperti ini. Boh iki apa tulisannya, pokoknya ngono kuwi. Coba kita perbesar lagi. Ini dia hasilnya. Setelah ini terkoneksi, ya kan, ini sudah berhasil. Kita langsung beranjak di flash toolnya. Di flash toolnya ini ada beberapa bagian yang perlu kita tambah ya. Kita masuk ke flash tool. Di sini ada menu option. Kita buka untuk optionnya. Di sini akan muncul connection, ya, koneksi ya. Awal kali dia itu ada di titik ini tercentang ya, wattnya tercentang. Lah itu kita pindah di USB-nya. Awal kali dia seperti ini, tapi yang kita butuhkan USB-nya. Setelah seperti ini kita keluarkan satu. Setelah itu kita lakukan di flash toolnya, kita klik start. Di situ nanti flash toolnya dia akan berjalan secara otomatis, itu tidak perlu makan waktu 2 menit, 1 menit itu aja tidak ada ya, 1 menit tidak ada. Lah setelah itu handphone ini akan mati ya, dia tidak mau repot ya, kita nyalakan secara manual. Dan itu hasil dari handphone sendiri itu tidak seperti ini loh ya. Posisinya kalau teman-teman sudah pernah buat handphone baru ataupun aktivasi handphone baru, itu seperti apa ya, seperti itu. Jadi kayak contoh kita masuk ke awal kali dia nyala itu kan, selamat datang, terus masukkan menu bahasa ya di situ. Nah kita ikuti langkah-langkahnya sampai ketemu di akun Google yang terkunci tadi. Coba di situ kan ada masih terkunci untuk akun Google-nya. Lah kita akan jalankan lagi flash tool awalnya. Jadi kita jalankan MTK out bypass. Kita gunakan ini lagi. Kita sudah hendak ke flash tool dulu ya, terlebih dahulu kita sudah hendak terlebih dahulu menggunakan flash tool lagi, tapi kita menggunakan cara yang awal kali tadi, cara pertama kali yang kita gunakan tadi. Jadi posisi handphone itu kan sudah bisa dimatikan ya. Kalau dia masih terkunci akunnya itu kan tidak bisa dimatikan secara manual ya. Jadi bisa dimatikan secara manual, hanya saja kita matikan secara paksa. Kita menggunakan tombol kombinasi ya kan. Sewaktu dia masih terkunci itu tidak bisa dimatikan seperti ini selayaknya handphone ya. Kita matikan dia seperti ini itu tidak bisa karena dia masih terkunci. Di sini kita kan sudah terbuka dari kuncinya, kunci akunnya kan sudah terbuka ya. Jadi kita beranjak di MTK out bypass, kita disable outnya. Posisi handphone harus mati ya, bukan nyala seperti ini ya. Yang intinya handphone matilah. Jadi nanti kita koneksi lagi dengan menggunakan tombol kombinasi, tapi kali ini kita tidak menggunakan tombol power, melainkan menggunakan hanya tombol ini saja, volume up sama down. Kita tekan secara bersamaan, USB tancap, terkoneksi. Hasilnya dia akan seperti ini lagi. Hasilnya akan seperti ini lagi. Tapi kalau dia masih terdapat error ataupun di sini ada tertulis error, itu berarti kita harus mengulanginya lagi, mengulanginya dari awal. Jadi kalau sudah
ada hasil seperti ini, berarti kita bisa menjalankan untuk flash tool-nya. Jadi sekarang kita beranjak lagi ke flash tool, sudah tidak menggunakan ini lagi ya. Kita beranjak ke flash tool-nya lagi dengan cara, kalau tadi kita menggunakan MyCloud-nya, kita membypass MyCloud-nya. Sekarang untuk FRP akun Google-nya, jadi kita menghilangkan akun Google-nya yang lupa. Jadi di sini kalau tadi kita menggunakan MyCloud, ya kan, sekarang kita menggunakan FRP-nya. Jadi ini kita sesuaikan dengan kolom-kolom di flash tool-nya, kita copy. Untuk flash tool-nya kita isi sesuai dengan FLP yang ada di format address. Jadi di flash tool-nya harus kita samakan, harus sesuai dengan format address-nya. Begitu juga dengan format link-nya kita isi, ya, kita isikan dengan ini. Baru kita cek untuk optionnya lagi, kita beranjak di optionnya. Setelah kita beranjak di optionnya, di sini untuk USB-nya dia masih aktif, bukan di UART lagi ya, bukan di UART lagi pastinya, tapi tetap di USB. Setelah itu kita keluar, kita baru beranjak ke start. Kita klik startnya. Setelah ini selesai dia berjalan, itu nanti di sini ada apa ya, kotak kalau menandakan dia itu apa ya, sudah selesai. Kalau nggak salah centang hijau ya, kalau nggak salah tadi itu. Jadi kurang lebihnya ya seperti itu tutorialnya. Kalau memang teman-teman masih belum paham ataupun mungkin teman-teman pemula masih belum tahu, ya lebih baik kalian datang ke tempat servis yang memahami, ataupun orang yang tahu, ataupun orang yang pegang untuk servis handphonenya. Jadi ya sementara itu dari kita. Mohon maaf kalau sebelumnya memang kata-kata dari saya masih kurang jelas ataupun kurang apa ya, ya intinya kalau kurang berkenan di hati teman-teman ya mohon maaf ya. Itu dikarenakan memang kita buat tutorial ini dengan apa ya, istilahnya itu dadakan. Jadi ya sebelumnya mohon maaf kalau ini memang kurang berkenan, terutama untuk teman-teman pemula ya. Kalau memang nanti juga tetap masih belum bisa, monggo silakan kalian bisa komen di video-video kita nanti. Di situ nanti pasti akan kita kasih solusi, ataupun kita bisa melakukan konsultasi melalui WA ataupun telepon bisa. Yang pasti kita akan selalu melayani selama kita masih di jam kerja ya pastinya ya. Jadi untuk teman-teman sementara itu dulu. Sebelumnya ya mohon maaf kalau kita punya banyak kekurangan. Selamat malam dan terima kasih.